الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu awalil abidin wa la dabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah lisani wa li qalbi bi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin amin. Al-fasl al-awwal fi nasabihi wa ismihi wa laqabihi wa kunyatihi wasmi abihi wa khaliyatihi. Bermula pasal yang pertama pada menyatakan nasabnya, nasab Imam Mahdi, dan namanya, dan laqabnya, dan kunyahnya, dan nama bapaknya, dan sifat tubuhnya. Khaliyatihi itu sifat tubuhnya. Adapun nasabnya maka adalah ia daripada zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Mahdi itu termasuk keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Habaib juga. Kemudian maka pada beberapa riwayat yang amat banyak, lagi sahih, lagi masyhur, bahwasanya ia daripada anak Siti Fatimah radhiyallahu anha. Artinya daripada keturunan Sayyidatina Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dan setelah daripada riwayat bahwasanya ia daripada anak Abbas radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan baik daripada anak Abbas mama Nabi, ada yang mengatakan daripada keturunan itu. Kemudian maka bersalah-salahan pula riwayat pada dua anak Siti Fatimah. Artinya ada perbedaan pendapat antara anak daripada Siti Fatimah Az-Zahra, daripada anak putri Nabi Muhammad SAW dari mana. Maka pada setengah riwayat adalah ia turun daripada anak cucu Sayyidina Hasan. Ada yang mengatakan pada riwayat Sayyidina Hasan. Dan pada setengah riwayat daripada anak cucu Sayyidina Husain. Jadi itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan beliau daripada keturunan Sayyidina Hasan, ada yang mengatakan beliau daripada keturunan Sayyidina Husain. Intinya beliau termasuk daripada cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun namanya maka pada yang kebanyakan riwayat itu Muhammad. Jadi ngarang sini sama ngarang nanti itu Muhammad. Dan setengah riwayat namanya Ahmad. Jadi ada dua riwayat lah, ada yang mengatakan nama Sayyidina Ahmad, ada yang mengatakan Muhammad, tapi masyhurnya Muhammad kebanyakan. Dan laqabnya Mahdi. Jadi Mahdi itu laqab, bukan nama. Jadi ada orang mengarang Mahdi, Imam Mahdi kan gaib. Imam Mahdi itu laqabnya. Ngarang jadi dia Muhammad atau sebagai riwayat Ahmad. Artinya apa artinya Mahdi itu? Yang menunjuki, artinya yang menunjuki orang, yang memberikan orang petunjuk. Karena bahwasanya Allah Ta'ala telah menunjuki dia akan dia bagi yang sebenarnya. Artinya Allah Ta'ala yang menunjukkan dia kepada kebenaran. Dan lagi laqabnya adalah sini Jabir. Jadi benarnya Imam Mahdi itu Jabir. Artinya apa? Yang menampiri. Menampir itu menambal, yang menambal, dan membaiki. Artinya yang menambal lagi memperbaiki. Kenapa? Karena bahwasanya ia Imam Mahdi itu menampiri atau menambal dan memperbaiki akan hati umat Nabi Muhammad SAW. Jadi hati umat Nabi Muhammad SAW berkat datang Imam Mahdi terbaiki jadinya, menjadi baik jadinya. Hatinya umat Muhammad berkat kedatangan Imam Mahdi. Makanya gelar Jabir. Atau artinya ia mengarasi
Jadi arti kedua, Jabir itu bisa dimaknai mengarasi. Kenapa? Karena bahwasanya ia mengarasi akan segala mereka yang takabur dari zalim. Karena sirik yang dapat mengarasi akan orang-orang yang takabur dan orang-orang yang zalim. Terus bilang kunyahnya beliau Abu Abdullah, seorang Nabi dan Abu Abdullah ya. Dan nama bapaknya Abdullah dan nama ibunya Aminah, sama para Nabi. Makanya Muhammad itu sama persis dengan Nabi. Namanya Muhammad, nama beliau Abdullah, nama ibu beliau Aminah. Jadi ilmu kita ternyata lainnya lah. Kalau itu kita lain Abdullah, mama kita lain Aminah. Jadi jangan mengaku Imam Mahdi ya, karena jelas lain sudah dan jelas lain keturunan Nabi jelas sudah. Dan kita lahir sendiri dari mana ya? Kalau itu Imam Mahdi ada di Bandung ya, kalau mungkin karena lahirnya kan jelas di mana, di Makkah yang jelas sama Nabi pernah. Adapun sifat tubuhnya maka bahwasanya adalah ia sederhana antara panjang dan pendek. Artinya sederhana postur tubuh itu ada tinggi benar, ada rendah benar, dan ringking apa tipis tubuhnya. Tidak ia gemuk dan tidak kurus. Gemuk ada, kurus benar ada juga. Ideal apa itu ide biasa lah Rasulullah ideal. Warna kulitnya seperti warna Arabi, orang Arab nih. Dan jisimnya seperti jisim Israel. Israelnya benar-benar adalah mukanya bercahaya-cahaya seperti kaukabun durriyun, yakni bintang yang bercahaya. Muhammad itu bersinar, Muhammad dipandang Muhammad orang yang bersinar seperti bintang yang bercahaya. Dan luas dahinya, luas dahi sini luas. Jadi insya Allah kita pasti menang dari Muhammad ini. Kita sudah membaca tentang sini ini. Dan mancung hidungnya, jangan pesek yang lain kan. Kepada Imam Mahdi soalnya hidungnya pesek lebih lain jelas. Lagi tinggi lantang hidungnya, mancung tinggi pulang hidung sendiri lantang hidung sendiri. Dan jentik kedua keningnya, jentik kedua keningnya, dan renggang antara kedua keningnya. Jentik terus pulang renggang pulang, indah intinya lah kening beliau itu. Dan bercelak kedua matanya, yakni hitam kelopak matanya kayak bercelak nih. Kayak Nabi juga kan, seperti bercelak mata sini itu, kalau kali seperti hitam seperti bercelak, bagus maksudnya. Dan jarang giginya yang pada pihak hadapan, intinya gigi sini dia dapat itu ya jarang. Dan sangat putih warna giginya, dia mau kuning lain lah, jadi putih gigi sini tuh, lagi bercahaya-cahaya, indah banget hari ini, indah bagikan Rasulullah SAW yang indah. Dan renggang antara kedua pahanya, antara kedua paha ini renggang sadar rapat lah. Dan tebal janggutnya, yang mau tipis yang terlainnya lah. Apa yang mau mati Islamnya janggutnya tipis ya, jelas lain. Dan pada pipinya kanan tangan lalat, ada tangan lalat di pipi kanan sedikit. Yang hitam lagi bercahaya-cahaya, hitam lagi bercahaya-cahaya, artinya indah banget dilihat gitu. Dan pada antara dua berikat beliau suatu alamat seperti yang pada antara dua berikat Nabi kita Muhammad SAW. Artinya kayak model kayak motor berbuah modelnya, tapi kan ada makanya semua pemahaman Nabi memberikan hidayah kepada orang, memberikan kemakmuran di saat orang padanya menderita di zaman itu, datang Imam Mahdi memberikan kemakmuran kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dan besarnya alamat itu seperti telur burung, kayak telur burung, kayak mana kayak itu seperti telur burung darat. Dan pada lidahnya berat, lidah itu berat berkata-kata, hingga apabila hendak ia berkata-kata dan lambat atasnya keluar, berat kata-kata itu. Perkataan niscaya dipelunya akan pahanya kiri dengan tangan kanan, dipeluknya, maksudnya akan paha kirinya dengan tangan kanan. Ini nanya, nah itu cirinya Imam Mahdi lah. Jadi kita akan Imam Mahdi kayak gitu ciri-ciri. Tapi sebagai ulama mengatakan ciri ini tidak timbul kecuali sudah dibaiat aja. Dia mungkin cari ini kan kadang-kadang karena saya belum dibaiat. Jadi dia cirinya itu akan muncul kayak pada Nabi, sebagai Nabi ciri-ciri Imam Mahdi itu munculnya ketika Imam Mahdi dibaiat aja. Karena kita jelaskan di sini.
Terus pasal yang ke-12 al-fasl tsani fi maulidihi wa mubayyatihi wa muhajirihi. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan tempat diperanakan anaknya, lahirnya Imam Mahdi di mana, dan tempat dibaiatkannya, dibaiat di mana ya, dan tempat hijrahnya di mana sih hijrahnya atau jelaskan. Adapun tempatnya diperanakan maka itu Madinah yang menawar. Jadi lahirnya Imam Mahdi itu di Madinah yang diterangi dengan cahaya Nabi seperti yang telah diriwayatkan akan dia oleh Nu'aim anak Hamad daripada Amir Mukminin Ali karamallahu wajhah. Jadi siri itu dilahirkan di Madinah. Dan tersebut di dalam tazkirah Imam Qurtubi rahmatullah taala bahwasanya tempatnya diberanakan negeri Maghribi. Nah, dia mengatakan sini lahir di Maghribi. Maghribi itu di Maroko. Nah, jadi ada dua riwayatnya lah. Ada yang mengatakan sini lahir di Madinah, ada yang mengatakan sini lahir di Maroko. Dan bahwasanya datanglah ia daripada negeri itu ke Makkah jalan laut. Jadi sini dia dari Maroko atau dari Madinah itu lewat jalan laut. Dari Maroko nih, sini ke Makkah itu lewat jalur laut gitu ya. Dan kata setengah dari di negeri yang lain daripada itu, ada yang mengatakan lain Maroko, lain Madinah. Nah, intinya berselisih pendapat ulama tentang masalah lahir di mana. Cuma kita tanya Allah, pokoknya Imam Mahdi itu ada lahir. Oh ini sudah lahir kan ada Allah alam beliaunya. Allah alam atau sudah lahir mungkin dipanjangkan umurnya Allah alam ya, atau dasar belum lahir atau sudah lahir tinggal menunggu waktunya jadi Allah alam itu Allah saja yang tahu. Adapun tempat dibaiatkannya jadi imam, nah, jadi tempat dibaiatnya sendiri diketuk palu sendiri jadi Imam Mahdi, maka itu Makkah yang musyarafah. Nah, di Makkah yang sendiri dibaiatnya ya, bahasanya diangkat menjadi imam tenang. Nah, itu di Makkah ya, antara Rukun Hajar Aswad dan Makam Ibrahim alaihissalatu wassalam pada malam Asyura. Nah, di bulan Muharram ya, di tanggal 10 malam Asyura. Malam Asyura itu kan sini dibaiatnya Imam Mahdi. Itu 10 Muharram pada tahun Hijrah 1200. Kalau 1200 berarti sudah lewat ya. Inilah riwayat Nu'aim anak Hamad daripada Muhammad bin Ali bin Ahnafiyah dan daripada Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu yang tahun 1200. Berarti sudah lah. Ini sudah 1447 ya, karena dijelaskan kenapa. Dan kata setengah pada tahun Hijrah 1204 tahun. 1204 sudah lewat itu ya kan. Nah itu riwayat Nu'aim anak Hamad daripada Abi Ubaid. Katanya berhimpun sekalian manusia atas Imam Mahdi pada tahun Hijrah 1204 tahun. Nah jadi ada yang mengatakan 1204 karena sendiri di baiatnya berhimpun sekalian manusia atas Imam Mahdi. Dan adalah umurnya ketika itu 40 tahun. Jadi sama Nabi diangkat menjadi Nabi di umur 40 tahun. Jadi Imam Mahdi diangkat menjadi imam di umur 40 tahun. Dan pada satu riwayat antara 30 dan 40, ada yang mengatakan antara umur 30 40 tahun sih diangkat jadi Imam Mahdi. Nah, dan adalah waktu zahirnya pada malam itu waktu Isya. Jadi nampak masih di zahirnya segitu kena di waktu Isya. Dan sertanya panji Rasulullah SAW, itu panji hitam. Nah, panji yang hitam. Nah, jadi ada si panji atau bendera kan. Waktu itu kita membawa bendera hitam seperti panjinya Rasulullah SAW. Dan tiada dibuka yang mula-mula daripada wafat Rasulullah SAW hingga lahir Imam Mahdi. Jadi dia panji Rasulullah atau bendera Rasulullah itu kada akan dibuka kecuali ketika zahir atau nampak atau muncul Imam Mahdi hanya karena dibuka panji Rasulullah yang dahulu itu. Dan tersebut atas panji-panji itu al-bai'atu lillah, disebut al-bai'atu lillah di panji-panji itu. Dan lagi sertanya baju Rasulullah SAW dan pedangnya Rasulullah SAW. Jadi sini memegang bajunya Rasulullah dan sini memegang pedangnya Rasulullah, benderanya Rasulullah, dan beberapa alamat dan nur dan sya'an hal yang ajaib. Di sini mempunyai alamat dan nur dan sya'an keadaan yang ajaib, mempunyai kesempurnaan luar biasa. Maksudnya ini kan bagikan Rasulullah SAW juga, karena beliau adalah anak kita bagikan Nabi Muhammad SAW juga. Dan adalah yang terdahulu daripada panji-panji itu seorang muda namanya Syu'aib bin Salih At-Tamimi. Dulunya daripada kemerdekaan
sedikit janggutnya, dan zahir yakni Mahdi serta 313 orang. Jadi ada 313 orang daripada laki-laki yang mulia daripada Allah Ta'ala. Sebilang-bilangan banyaknya ahli badar, takriban kurang lebih ini, yaitu sekalian Abdal negeri Syam dan Nujabah negeri Mesir. Nah, jadi beserta Imam Mahdi itu kena ada beberapa orang, sekitar 313 nya, yang mana 313 itu diantaranya adalah wali Abdal negeri Syam, negeri Suriah, dan wali Nujabah ini gelar para wali juga, negeri Mesir, dan As-Sa'ib ahli Irak. Nah, ini gelar para awliya ya. Mereka itulah yang membaiatkan jadi imam. Nah, mereka yang 313 tadi, mereka yang membaiatkan Imam Mahdi menjadi imam. Itulah bilangan mereka itu yang mulia-mulia. Adapun sekalian askarnya, tentaranya, itu kan ibaratnya tuh komandannya lah, komandan Imam Mahdi lah. Itu ada 313 itu para awliya. Terus pulang ada askar tentaranya, bala tentaranya yang mengikuti dia, yang lain daripada itu, maka itu terlalu banyak. Kemudian anak-anak cucu kita adalah kena perempat ya lah, termasuk golongan yang banyak ini. Amin. Itu berdoa harus umpat, karena orang yang berumpat berarti orang yang kadang selamat karena jadi akhir kiamat. Tapi orang yang umpat golongan yang mati, insya Allah orang yang pasti selamat. Dan tersebut pada setengah riwayat hadis bahwasanya dikuatkan Allah Ta'ala akan dia dengan 300.000 malaikat. Jadi ada 3.000 malaikat. Jadi ada 3.000 malaikat pulang yang memeluk, atau maksudnya yang menghinakan mereka itu akan buka segala mereka yang menyalahi dia. Jadi ada 3.000 malaikat karena yang menghinakan bagi orang-orang yang menyalahi akan Imam Mahdi. Dan lagi pula sertanya Ahlul Kahfi yang menolong baginya. Ada Ahlul Kahfi. Ahlul Kahfi itu maksudnya Ahlul Kahfi Ashabul Kahfi yang berada di tempat Allah Alam bertahu kan. Pokoknya ada Ahlul Kahfi ya, yang menolong akan Imam Mahdi. Syahadat adalah datangnya pada malam itu dengan tiada terdahulu janji atasnya, hanya dengan terkejut juga. Jadi tiba-tiba Imam Mahdi ini kena diangkat menjadi imam, dibaiat ada perjanjian. Kalau kita perjanjian ya lewat WA, kena dia datang ke Mekah karena itu, atau bersuara kena dia datang karena terkejut banget. Bahkan Imam Mahdi itu waktu itu kena dipaksa untuk menjadi Imam Mahdi. Padahal sih tidak mau, padahal sih tidak tahu bahwa dia Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu sebenarnya tidak sadar buat itu si itu ada Imam Mahdi. Tidak sadar. Pas sudah dibaiat ternyata hukum. Jadi misalnya, bahkan sini dipaksa dia sih tidak mau. Sini merasa sini tidak pantas. Sini merasa bukan aku orangnya. Tapi dipaksa oleh para awliya, karena para awliya itu tahu ini orangnya yang akan menjadi Imam Mahdi. Makanya sudah menjelaskan kan, Imam Mahdi itu kadang muncul tanda-tandanya kecuali setelah dibaiat. Artinya kadang muncul tanda-tanda bahwa beliau adalah Imam Mahdi. Terus maka apabila sembahyang Isya Imam Mahdi serta mereka itu tentang sembahyang Isya, datanglah dia kepada makam Ibrahim kan, dan sembahyang sunat ia di luar sembahyang sunat dan naik ke atas mimbar, lalu membaca khutbah yang lanjut atau yang panjang. Jadi Sayyidina Umar itu telah sembahyang 2 rakaat, naik ke mimbar, lalu khutbah yang panjang dengan nyaring suaranya, nyaring pulang. Dan disebutnya di dalam khutbahnya beberapa pengajaran dan perkataan yang menggemari akan manusia pada berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Jadi menghas atau memberikan pengajaran bagi manusia supaya berbuat taat, gemar beribadah kepada Allah, dan menghidupkan sekalian sunnah-sunnah Nabi, dan memuliakan sekalian dan mematikan sekalian bid'ah. Jadi sini kita kenal isi khutbah jadi dan menjadikan terus orang yang mendengar ilahi. Dan setengah daripada pengajaran yang tersebut dalam khutbahnya demikian bunyinya. Dan ini termasuk khutbah ini. Aku sebutkan dan aku ingatkan akan kamu hai segala manusia. Ini khutbahnya Mahdi. Dan makam kamu antara khadrah Tuhan kamu. Maka bahwasanya telah menurunkan Tuhan kamu hujjah dan telah menyuruhkan dia akan anbiya para nabi, dan telah menurunkan dia akan kitab Qur'annya, dan telah menyuruhkan dia akan kamu bahwa jangan kamu sekutukan dengan dia akan sesuatu juga pun. Supaya jangan menyekutukan Allah, dan kamu peliharakan atas berbuat taat kepadanya, jaga taat kepada Allah di sini, dan kepada Rasulnya, jaga taat kepada Rasul di sini, dan bahwa kamu hidupkan akan barang yang telah dihidupkan oleh Quran.
hidupkan Sidina Ali diberikan dengan Quran, dan bahwa kamu matikan akan barang yang telah dimatikan oleh Quran. Yang Quran larang, yang Quran matikan, maka kematian itu. Dan bahwa kamu jadikan diri kamu menolong atas jalan petunjuk, artinya supaya di atas jalan petunjuk memberikan manfaat kepada orang, memberikan petunjuk kepada orang. Dan wazir wakil nih atas berbuat takut akan Allah Ta'ala. Jadi wakil atas sesuatu yang membuat takut kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahwasanya dunia telah hampirlah fana di sini. Dunia ini parah sudah hancur di sini. Jadi mengadir dan hilangnya, para hilang sudah pada binasa sudah jadi. Dan sekarang aku serukan akan kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada mengamalkan dengan kitabnya, dan mematikan yang batil dan menghidupkan sunnahnya. Sunnah Nabi itu kita sebagian atau setengah daripada isi khutbahnya Imam Mahdi. Ini menggetarkan pada waktu itu kan. Mudah-mudahan selamat, jadi kita bertanya amin Allah. Itu yang kita harapkan. Syahadat. Apabila sahih hadis mengkhabarkan dari Imam Mahdi pada tahun Hijrah 1200, ya, yang tadi kan dikatakan 1200 ya, atau 1204 tahun, niscaya terdapat tiada zahir ia pada masa yang ditentukan itu. Karena ialah kenyataannya karena ialah, maka apabila sampai pada masa yang ditentukan maka tiada zahir. Kenyataannya karena zahir lah di dalam imam itu nyatalah bahwasanya hadis itu tidak sahih. Hanya adalah dia mau. Jadi kan dikatakan tadi tahun 1200 dia, tahun 1204 ternyata karena muncul sudah 1447 kita tahun ini. Karena munculnya Mahdi, berarti nyata hadis itu mau tak jaga atau apa ya. Teruslah. Adapun tempat hijrahnya, berarti kalian tahunya lah tahun berapa, kalian tahunnya. Adapun tempat hijrahnya yakni pindahnya, maka itu Baitul Maqdis. Nah, jadi sini kita pindah ke Baitul Maqdis, hijrahnya itu ke Baitul Maqdis. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berempat hijrah ke Baitul Maqdis. Maka tatkala pindah ia kepada Baitul Maqdis, berhimpunlah kepadanya manusia, dan kharablah atau runtuhlah Madinah, hingga jadilah ia tempat kediaman binatang liar dan tempat unggas atau burung. Jadi ketika Imam Mahdi kena hijrah ke Baitul Maqdis, Madinah jadi kena seperti tempat binatang, seperti tempat binatang liar, tempat unggas, sekedar penghuninya lagi. Saking kena zaman itu luar biasa, kena zaman itu luar biasa. Kayak Nabi juga hijrah dari Makkah ke Madinah. Kayak itu juga Imam Mahdi ada hijrah juga dari Madinah ke Baitul Maqdis. Karena ada sama saya kena mudah-mudahan ya jadi kita tahun 4 jalan ini. Itu berdoa atas kita mudah tahun 4. Karena apa? Karena golongan mereka yang empat Imam Mahdi adalah golongan yang insya Allah pasti selamat. Insya Allah pasti selamat. Syahadat. Tersebut di dalam Bahjatul Nazirin telah menyebutkan ulama akan bahwasanya adalah mula-mula zahirnya Mahdi. Permulaan zahirnya Mahdi, nampaknya Mahdi ini ketika mudanya di Madinah. Kemudian takut ia atas dirinya daripada terbunuh. Jadi sini mula-mula muncul Imam Mahdi itu ketika beliau waktu muda di Madinah. Takutnya sedih atas diri sendiri karena terbunuh, ada yang membalas diri berita. Maka rela ia ke Mekah. Jadi ketika sendiri takutan di Madinah, kemudian ada yang bunuh sendiri, lari sendiri ke Mekah. Padahal bersembunyi ia, jadi sambil bersembunyi sendiri. Kemudian maka lari ia pula ke Taif. Taif itu rata-rata Madinah kan, lari sendiri ke Taif pulang. Kemudian daripada beberapa lamanya ia di Taif, maka kembali ia ke Mekah. Pas ke Mekah, ke Taif, kembali ke Mekah sendiri, bersembunyi sendiri waktu itu kan. Karena ada yang akan membunuh sendiri. Maka melihatlah mereka itu akan dia pada tempat di rukun Hajar Aswad. Lalu melihat orang, ini Imam Mahdi di antara rukun Hadis Aswad. Maka mengenai mereka akan di atas baiat jadi imamnya akan dipaksa. Jadi Imam Mahdi itu dipaksa untuk menjadi imam di baiatnya itu dengan cara dipaksa. Karena saya tidak hendak, karena saya tidak sadar bahwa saya itu Imam Mahdi. Jadi aman ada orang mengaku aku Imam Mahdi, Ustaz. Kan Imam Mahdi sendiri pun tidak mau mengaku sendiri Mahdi waktu itu, waktu di baiatnya. Kalau ada orang minta baiat aku, Mahdi baiat aku. Maka pergi dia ke Madinah. Jadi Sidina dipaksa untuk jadi Mahdi, pulang-pulang ke Madinah, lari sini. Dan sertanya sekalian mukmin. Jadi sudah sendiri baiat,
lari ke Madinah dan sertanya beberapa orang sekalian orang mukmin. Maka menyuruhkan Sufyan. Nah, Sufyan ini orang yang jahat yang akan memerangi Imam Mahdi, yang akan memerangi Imam Mahdi. Akan tentaranya yang amat banyak kepada Imam Mahdi di Madinah. Lalu menyuruh berapa Imam Mahdi itu yang ada di Madinah diberang oleh tentara Sufyan diberang. Maka dititahkan disuruh nih Allah Ta'ala akan bumi memeran atau menelan begitu. Jadi Allah Ta'ala akan memerintahkan untuk bumi menelan orang-orang yang akan menyerang Imam Mahdi. Kemudian maka berjalan Imam Mahdi kepada Jihad Kufa, daerah Kufa. Kemudian maka kembali pula ia pada pecah askarnya, pecah tentara Imam Mahdi daripada tentara Sufyani, dikarenakan ada tentara Sufyani. Kemudian maka dikeluarkan Allah Ta'ala atas Sufyani daripada ahli Masyriq, dikeluarkan daripada ahli timur nih, wazir Mahdi. Maka melepaskan ia daripada Sufyani akan barang yang telah diambilnya akan dia. Maka pecah tentara Sufyani, lalu pecah pula tentara Sufyani dianuin Allah Ta'ala dengan tentara daripada ahli Masyriq tadi. Lalu larilah kepada jihad Syam, mari Mahdi kepada jihad Syam. Syam di sini kan Suriah. Maka diikuti akan dia oleh Mahdi, maka disembelihnya akan dia disembelih akan Sufyan ini oleh Imam Mahdi pada atbah Baitul Maqdis. Atbah Baitul Maqdis, atbah itu tangga tempat naik, atbah namanya tangga tempat naik. Di Baitul Maqdis ada atbah, ada tangga tempat naiknya. Nah, di situ dia disembelihnya seperti kelapar menyembelih kambing. Dan dirampasnya akan dia dan akan mereka yang sertanya ada serta Sufyan bin Jadi dibunuh dan Sufyan oleh Imam Mahdi di Baitul Maqdis. Daripada tentaranya maka diperolehnya beberapa ghanimah yang amat banyak. Jadi kena ketika itu Imam Mahdi memperoleh akan ghanimah harta rampasan perang ketika sedang membunuh akan Sufyan. Ceritanya sebenarnya karena dia terkena menjadi pemimpin yang zalim, yang wali itu membunuh beberapa orang banyak yang dibunuhnya karena ceritakan pada ini. Kemudian maka berjalan ia serta sekalian mukmin kepada pihak Maghrib ke daerah barat pula, serta barang yang telah dianugerahi Allah Ta'ala akan dia daripada kekayaan. Jadi Sufyan dia apa? Setelahnya bunuh, setelah Imam Mahdi dia membunuh akan Sufyan tadi. Nah, maka Allah Ta'ala berikan kekayaan Imam Mahdi setelah itu. Kemudian daripada sangat kepacikan kesulitan, asalnya kan kesulitan benar. Alih benar harta waktu itu, waktu sebelum membunuh Sufyan ini. Tapi setelah membunuh Sufyan ini kan diberi masalah ghanimah kan, sehingga mempunyai kekayaan yang banyak. Kemudian maka sampailah ia ke negeri Konstantinia, Turki. Maka dikalahkannya dan dikeluarkannya daripada beberapa perbendaharaan. Jadi mendapat kemenangan pula yang Mahdi di Turki. Kemudian maka memerangi akan Rom, memerangi akan Romawi pula. Kemudian maka memerangi akan Dajjal, memerangi dan Dajjal. Kemudian terhimpun sekalian pekerjaan bagi Rasulullah Isa alaihissalam. Karena ditanyakan apa Nabi Isa bilang, karena yang membunuh Dajjal itu kata kau Mahdi, yang membunuh Dajjal itu kira Nabi Isa. Jadi kena penyerahan jabatan bahasanya komandan kita bilang kena Nabi Isa bilang yang akan membunuh akan Dajjal. Tapi Dajjal itu dulu keluar dari Mahdi lah. Ada yang mengatakan Dajjal itu keluar dari Mahdi. Banyak Mahdi itu keluar di saat luar biasa keadaan dunia ini luar biasa. Datang Mahdi memberikan keadilan yang luar biasa kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada itu turunlah dari langit. Nah, jadi setelah itu turun Nabi Isa dari langit turun Nabi Isa gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang empat golongan sidin ya, amin. Syahadat adalah Imam Mahdi itu mujtahid. Jadi Imam Mahdi mujtahid seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, seperti beliau. Maka tiada taklid dia kepada seseorang daripada segala mujtahid, tidak ada taklid. Dan tiada beramal ia dengan niat dan tiada dengan mudahanan atau menipu. Jadi sekadar ia ada menipu. Dan adanya sertanya Ahlul Kahfi yang menolong baginya. Ada Ahlul Kahfi yang menolong beliau. Dan jatuhlah pada masanya aman dan berkat pada bumi. Jadi ketika Imam Mahdi itulah datang ke bumi menjadi imam, maka terjadilah pada masa Imam Mahdi itu keamanan yang luar biasa. Dan terjadilah pada Imam Mahdi itu ketika beliau datang menjadi imam di bumi, beliau memberikan keberkahan pada bumi itu dan telah
menyangka kaum Syiah bahwa Imam Mahdi itu yaitu Muhammad bin Hanafiyah. Namun kaum Syiah menyangka Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Hanafiyah dan bahwasanya ia belum mati. Jadi menurut anggapan akidah kaum Syiah, mereka beranggapan bahwa yang namanya Imam itu Muhammad bin Hanafiyah, itu Imam Mahdi, anaknya Sayyidina Ali ini, yang daripada selain Sayyidina Fatimah Zahra, itu Muhammad bin Hanafiyah kan. Nah gitu anggapan, dan orang Syiah beranggapan Imam Mahdi atau Muhammad bin Hanafiyah ini belum mati lagi, dan lagi akan zahir ia hingga dahulunya akan arak dengan tongkat yang satu. Nah jadi kena lah ada kena Muhammad bin Hanafiyah yang kepada orang Syiah itu kena yang akan memimpin ujar Syiah. Dan kata setengah ulama, harus keadaan Imam Mahdi itu mewujud sekarang ini karena tiada ada manik, artinya karena yang menegakkan daripada lanjut umurnya hingga sampai kepada masanya yang mahfud, masa yang diketahui. Jadi mungkin aja jarak ulama Imam Mahdi itu sudah lahir, mungkin saja sudah ada zaman sekarang. Cuman apa? Allah Ta'ala panjangkan umurnya mungkin saja, karena terdapat hal yang mencegah bahwasanya Allah Ta'ala lanjutkan umurnya hingga sekarang juga. Nah, disebutkan Allah mengatakan sudah lahir, cuman Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Tapi Allah Alam kan, itu kan kata sebagian ulama. Dan kata setengah mereka itu pada yang demikian itu nazar atau nazar ini ada di sini, dipikirkan saja. Karena tiada warid, tiada ada datang asar, artinya datang dari hadis Nabi tentang masalah ini. Dalam ini asar, artinya atas asar ini bekas riwayat daripada sahabat dan salaf yang saleh. Artinya kalau ada riwayat daripada sahabat, daripada salaf saleh yang mengatakan Imam Mahdi itu karena wahai apa lahirnya, wahai apa datangnya, di zaman apa, sudahkah sirik datang pada atau terdapat sirik daripada sahabat dan salaf saleh yang mengatakan masalah itu ini. Terus mas Al-Fasl Salis, pasal yang ketiga, fi bayani ba'dil alamati ad-dalati ala qurbi zuhurihi. Bermula pasal yang ketiga pada menyatakan setengah alamat yang menunjukkan atas hampir zahirnya. Nah jadi kena amal Imam Mahdi itu parah sudah muncul, ada kena alamatnya, ada kena cirinya. Nah ini kita ketahui amal sudah ada cirinya ini, berarti parah sudah Imam Mahdi itu muncul. Apa aja nanti dijelaskan. Adapun alamat yang menunjukkan atas hampir zahirnya maka itu banyak jadi alamat-alamat atau ciri-ciri Arab itu banyak jadi alamat-alamat atau ciri-ciri Arab. Setengahnya umum kepada sekalian negeri, setengahnya khusus. Nah dia artinya ada tanda yang seberataan negeri, tanda itu ada yang sebagai tanda khusus negeri-negerinya aja muncul. Artinya di tempat ini aja muncul tandanya, tempat lain ada juga yang tandanya seberataan negeri ada tandanya. Nah, apa aja kan? Maka setengah daripadanya pandit atau surut air sungai, sungai Furat, sungai Efrat, surut sudah lah, surut ya Allah sudah ya lah. Allah Arab, apa surut itu kayak apa? Nah, maka nyata di dalamnya sebuah gunung daripada emas. Jadi surutnya itu kena memunculkan gunung emas. Maka sudah kayak anjir di sana tuh kayak emas sudah mulai muncul dan coba lihat kena di YouTube. Sungai Efrat, keadaan sungai Furat tuh ini gimana? Surut sudah dan mulai ada emas di situ. Orang-orang sana berambutnya kayak ada pasir-pasir emas di sana. Online itu di sosial bahwa kebenarannya kayaknya muncul bang, tapi yang pasti surut itu sudah surut. Maka apabila mendengarlah akan dia sekalian manusia berjalannya mereka itu kepadanya padahal berbantah-bantahan berkelahi ini, dan berhimpunlah mereka itu kepada khalifah dan berbunuh mereka itu padanya. Jadi kira-kira di masa itu ketika sungai Efrat itu atau sungai Furat itu sudah surut, karena ada muncul gunung emas padanya orang berabung hendak mendapatkan gunung emas itu, padanya kita hendak mendapatkan emas sungai Efrat itu. Kemudian maka tiadalah jadi gunung itu kepada seorang pun. Jadi walaupun itu gunung emas berabung orang karena si kompon yang akan mendapatkan gunung emas itu. Artinya apa? Maka berkata mereka yang pada sisinya, demi Allah jika engkau biarkan akan selain manusia mengambil daripada gunung emas, niscaya hilanglah ia sekaliannya. Nah artinya apa? Sadawa hilang berarti artinya matian kena berarti maka berbunuh-bunuhanlah mereka itu atasnya hingga terbunuhlah daripada tiap-tiap 199.
artinya 100% 1% aja yang akan mati. Daripada 99% orang itu berat mati ya, karena yang merabut kalau sungai Efrat itu yang merabut akan emas. Maka mulai dasar wujudlah emas pun tidak tidak sudah munculan ya di dunia ini lah. Pada-padanya ada orang mendulang emas orang di mana-mana, ya ada. Pada-padanya orang mendulang emas tidak munculan tidak. Itu model kayak cirinya juga mendekati lah. Tapi ciri yang intinya itu jangan di sungai Efrat tadi. Yang mana kita orang berabot bukan emas, dan tidak ada yang akan mendapatkan kecuali kematian yang didapatkan. Dan pada satu riwayat terbunuhlah daripada tiap 97 orang. Jadi 97 orang berarti 80% lah yang meninggal, 85% lah yang meninggal, 15%-nya hidup. Maka berkata tiap-tiap seorang daripada mereka itu, mudah-mudahan kiranya akulah yang luput daripada terbunuh. Masing-masing mengatakan aku yang akan termasuk terbunuh. Sampai-sampai gitu deh, saking luar biasanya kematian waktu itu berabot akan dunia yang itu. Dan tersebut dalam hadis Bukhari, Muslim dan lainnya. Maka barang siapa hadir ia akan dia, maka dia tidak mengambil daripadanya gunung emas akan sesuatu juga pun. Pokoknya siapa yang umpat andil berabot di waktu itu, karena dia akan mendapatkannya kecuali mendapatkan kematian. Artinya sudah dijelaskan di oleh Quran, sudah dijelaskan di oleh para ulama bahwa yang memperabotkan itu karena akan dapat. Ya tak orang terjaya kira ya tak merabotkan juga. Dan setengah daripada segala alamatnya hadis saudara tadi, artinya karena munculnya Imam Mahdi itu karena di saat sungai Efrat itu kering dan pada bagi orang berabot emas di sana, dan siapa yang berabot pasti akan mati. Jadi kita jangan temukannya adalah ada emas di sana jangan berabot, kalau sudah pasti mati orang itu, pasti kada akan dapat. Terus Pak, dan setengah daripada segala alamatnya Imam Mahdi itu keluar Sufyani. Nah, Allah alam sosok Sufyani ini siapa orang tahu? Entah ada dalam perantauan, ada tahu kan? Allah alam ada tahu. Kita ada tahu siapa sosok Sufyani yang zalimina. Nah, mungkin ada sosok Sufyani yang akan merampas dunia namanya dengan beberapa tentara dari pihak Madinah dan Damsyik. Nah, dijelaskan dari pihak Madinah dan Damsyik lah, kota Damsyik. Pada wadi atau pada jurang yang dikata orang Wadi Ilyas. Sekian munculnya. Dan keluar Abu Qaq ini nama gunung. Dengan beberapa tentaranya daripada Mesir, dari Mesir. Dan keluar Ashab, sama ini nama gunung ya. Dengan beberapa tentaranya daripada Jazirah Arab. Ada juga golongan Abu Qaq, golongan Ashab, nama golongan Abu Qaq ini nama golongan. Ashab tinggal nama golongan. Nah itu karena yang keluar dari Jazirah Arab dan keluar A'raj. Ini sama nih A'raj ini A'raj Kandi ini dengan beberapa tentaranya sangat golongan juga daripada Maghribi, daripada negeri Maroko. Jadi kita pada-padanya ada punya tentara Ashab Qaq, ada golongan Abu Qaq, ada golongan Ashab, ada golongan A'raj. Nah ini punya tentaranya, ada golongan Sufyani gitu ya. Dan senantiasa salah perang, artinya senantiasa berperang, pada kali berperang, pembunuhan A'raj, Ashab, Abu Qaq, Sufyani itu perang. Allah maksudnya yang mana kata Allah ini apa? Oleh perang yang ada ini lah, pembunuhan ini. Allah kita ada mengatakan itu. Cuman karena ada terjadi perang itu. Perang itu yang terjadi, makanya kan salah satu ada kiamat itu ada namanya perang besar. Ini contohnya Sufyani, golongan Ashab, golongan Abu Qaq, golongan A'raj itu berperang dengan mereka. Dan berbunuh-bunuh antara mereka itu setahun lamanya. Jadi setahunan berperang itu ya, membunuh 4 golongan dari A'raj, Abu Qaq, Ashab dan Sufyani ini. Maka mengalahkan Sufyani akan Abu Qaq dan Ashab dan A'raj. Jadi Sufyan ini mengalahkan berataan, dikalahkannya 4 golongan, 3 golongan dikalahkan oleh Sufyan ini. Dan zahirlah ia atas segala panji-panji yang 3. Jadi dia memimpin, dia itu yang mengalahkan semua golongan, dan ia yang memimpinnya. Dan tersebut dalam kitab Ajaibul Malakut bagi Imam Kisai bahwasanya Sufyan ini
keluar ia hingga sampai ia kepada negeri Iskandaria di daerah Mesir Iskandaria. Maka dibunuhnya di dalam daripada manusia bayangkan Allah Ta'ala. Jadi intinya ketika ini sudah memimpin lah, maka Sufyan dia kena masuk ke daerah Mesir, dibunuhnya orang berbanyak di sana. Barangnya dikandung Allah yang banyak yang bunuh di negeri Mesir itu ya. Kemudian masuk ia ke negeri Mesir dan Syam. Tadi kan Iskandaria daerah Mesir. Terus pulang ke Mesir dan Syam, ke Suriah yang masuk. Maka dibunuhnya di dalam daripada Mesir bayangkan dari Allah Ta'ala. Membunuh orang-orang di situ. Luar biasa nih Sufyan ini zalimnya. Dia membunuh, membantai orang pada badannya. Di Mesir, di Iskandar dibantainya, dihabiskan orang pada badannya, matinya. Di Mesir, di Suriah dibantai orang, dimatikan orang pada badannya. Kemudian maka keluar ia ke negeri Kufah, daerah Kufah dan Baghdad di daerah Irak Baghdad. Maka diperangi akan isi negeri itu dengan perang yang amat besar. Jadi ada perang yang antara Sufyan ini dengan orang-orang di negeri Irak dan Kufah. Maka pada ketika itu luka sebelah matanya. Nah, jadi kan lukakan aja sebelah mata Sufyan ini. Maka kembali kembali Sufyan ini. Kemudian maka masuk ke negeri Khurasan. Khurasan ini di daerah Afghanistan. Khurasan namanya. Daerah Afghanistan di luar dari Jarabuya balik. Ada kita kembali ke Afghanistan ini. Jadi kita itu di Afghanistan kita tinggal itu hingga sampai ia kepada negeri Marwah dan negeri Marwah maka diperangi akan isi negeri itu dengan perang yang besar. Diperangi yang pulang tuliskan itu Khurasan dan Marwah itu hingga akhir perkataannya tersebut dalam kitab itu. Jadi sebenarnya ini pada-padanya ini membantai orang, memerangi orang yang dihabis akatnya manusia kan. Terus dan tersebut dalam kitab Bahjatun Nadhirin bahwasanya beberapa fitnah zahir ia dahulu daripada keluar Imam Mahdi. Nah, jadi fitnahnya tuh sebelum Imam Mahdi keluar itu ada Sufyan dan sangat gaib Islam. Waktu itu lemah banget Islamnya di saat sebelum keluar Imam Mahdi dari saat Sufyan itu keluar memerangi Islam, memerangi orang-orang, membantai orang. Nah, waktu itu Islamnya sangat lemahnya. Dan tiada tinggal daripada segala mereka yang menolong yang hak, yang membantu yang kebenaran melainkan sebilang-bilangan banyak ahlul badal, yakni mereka yang khalis dan mengalami Sufyan dengan aniaya atas sekalian negeri. Nah, jadi dikit aja orang yang membela akan kebenaran itu di zaman itu tuh. Sebilangan ahlul badal. Berapa ahlul badal? 313 ya Allah. Sedikit banget berarti. Nah, sedikit banget waktu itu. Dan berkeliling-keliling dia kepada sekalian negeri yang besar-besar. Jadi Sufyan itu berkeliling lah ke negeri yang besar dan kepada sekalian pihak bumi dan menguraikan ia akan tali Islam dan membunuh ia akan ulama. Jadi seolah-olah dia itu menguraikan akan tali Islam, dihajar akan Islam dan membunuh akan ulama dibunuhnya dan membakar ia akan kepada mushaf, Quran wali membakarnya dan merusak ia akan kepada masjid dibongkarnya, masjid dirusaknya. Nah, itu sosok Sufyan ini gitu. Allah alam siapa yang melakukan ini dan siapa orangnya Allah alam dilarang. Cuma ada karena sebelum datang yang itu kan ada kerusakan yang diluncurkan oleh Sufyan ini dan barang sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan Islam, yang berhubungan dengan agama Islam dihancurnya gitu. Ulamanya, masjidnya, tempat ibadahnya dan mengeraskan atau membolehkan ia akan yang haram yang dihalalkannya oleh Sufyan ini kan kejamlah dan mengharamkan ia akan yang halal diharamkannya. Nah, kejam pula karena Sufyan ini Allah siapa yang dimaksud Sufyan ini. Pokoknya kejamnya luar biasa dan tiada meninggalkan ia daripada aniaya dan keluar Sufyan dia karena meninggalkan dia segala macam keaniayaan diperbuatnya. Saking luar biasanya zalimnya Sufyan ini. Dan keluar Sufyan itu serta 300.000 dan 60.000 daripada askarnya. Nah, 360.000 ini tentara yang berkendaraan. Nah, ini 300.000, 60.000 yang berkendaraan orang. Maka berhenti ia pada negeri Damsyik, maka membaiatkan akan dia 30.000 daripada kabilah Kalbi.
Jadi ada 30.000 kabilah. Kalau pulang yang memerintahkan Sufyan tadi dan menyuruhkan dia akan tentaranya dan memerangi negeri Irak. Jadi suruh dia pulang perang negeri Irak yang tadinya tak sampai dari. Maka terbunuh di dalamnya 100.000 daripada manusia. Alhamdulillah 100.000 manusia pun terbunuh setelah itu. Banyak kisah perang bahkan yang terjadi di sini sebelum munculnya Mahdi itu peperangan yang luar biasa terjadi. Dan pergi pula mereka itu ke negeri Kufa, maka merampas mereka itu akan dia dan telah menyebutkan ulama akan bahwasanya nama Sufyan itu Urwah bin Muhammad. Jadi ngarannya Urwah al-Jalain dan terang lain adalah ngarannya Urwah bin Muhammad ya sebagai ulama. Itu ngaran Sufyan itu. Dan tersebut di dalam kitab Uqsudur bahwasanya Sufyan itu daripada anak Khalid, anak Yazid, anak Abi Sufyan. Jadi keturunan Abi Sufyan. Atasnya adalah Allah Taala Yazid bin Abi Sufyan ya. Itu termasuk yang Khalid kan. Itu anak ini saja sekalinya Sufyan ini keturunan itu. Dan malaikat di langit dan bumi dan ialah sebanyak-banyak makhluk Allah Taala aniayanya. Saking luar biasanya. Orang itu adalah paling banyak aniayanya. Maka serta yang demikian itu dianugerah Allah Ta'ala rahmat akan sekalian hamba dan sekalian negeri dengan sebab lahir Imam Mahdi. Jadi nampak Imam Mahdi, muncul Imam Mahdi, nah maka mendapatkan rahmat luar biasa dari Allah. Berkat datang Imam Mahdi Islam dan setelah diberikan segala kealamatnya yang dikasih dari Allah Al-Biswa. Mudah-mudahan kita selamat amin Allahumma amin termasuk orang-orang yang selamat daripada fitnahnya akhir zaman ini Allahumma amin. Ngerilah ngeri. Kita menjadi bukan menakutan diri kita, jadi kebaikan supaya membekali supaya semakin kuat iman kita. Mudah anak-anak kita terbentengi dengan iman seperti iman orang-orang sahabat Allahumma amin. Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahidullah Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشركنا لنا أشركنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة استر لنا العورات وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا أهلي والإخواني وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جرة أو صوبة آمين ربي أسمع وجنودنا والابتسام منا بالمصطفى الرسول نظر كل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الهدي وآله وصحبه عدد التشرف ولم لله في البر والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة